Ini menurut saya yang aneh. Nino Warisman malah mengajak boikot Indomaret. Padahal yang kena masalah itu 212 Mart. Ya jelaslah ajakan boikot Indomaret gagal total karena netizen-netizen malah kompak serukan boikot 212 Mart. Kadang-kadang saya merasa logikanya sangat terbalik lah. Ya karena apa? Karena cuma satu orang. Karena menuntut THR yang berlebih. Akhirnya pun karyawan Indomaret tersebut merusak Gibson dan akhirnya dilaporkan oleh PT Indomarko, yaitu pemilik Indomaret. Ya seolah-olah tidak terima. Akhirnya pun menyerukan memboikot Indomaret. Lah, tetapi kenapa tidak 212 Mart? Yang korbannya juga sangat banyak sekali, hampir 600 orang yang sudah menyetorkan uangnya. Tetapi ternyata itu investasi bodong. Seharusnya kan kalau dia peduli dengan nasib dari orang-orang yang telah menginvestasikan uangnya di 212 Mart, ya seharusnya lebih realistis mengajak memboikot 212 Mart, bukan malah diam saja. Ya kemarin sempat rame sih kasus investasi 212 Mart yang sudah merugikan dana nasabah hampir 2 miliar. Tetapi para kelompok dia diam saja. Kok sekarang malah mengajak memboikot Indomaret? Ya kemungkinan salah alamat Anda. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nino Warisman kecelek, ajak boikot Indomaret. Netizen malah kompak serukan boikot 212 Mart. Nino Warisman mengajak masyarakat untuk menggelar aksi boikot belanja di Indomaret mulai pekan ini. Adapun aksi boikot tersebut akan digelar di sejumlah kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Tangerang, Serang, Depok, Bekasi, Karawang, Bandung, dan sebagainya. Terkait hal itu, Nino Warisman mengungkap ekspresinya ketertarikan dirinya terlibat aksi boikot Indomaret. "Ah, ikut yuk," kata Nino Warisman. Menurut Nino, aksi boikot tersebut adalah bentuk kesetiaan sikap terhadap aspirasi masyarakat. Melanjutkan kesetiaan kita kepada aspirasi masyarakat. Kalau masyarakat diwakili hari ini oleh kelompok KSPI yang mereka boikot Indomaret, belanja di warung sendiri, kata Nino Warisman. Oleh karena itu, Nino Warisman mengajak masyarakat untuk turut memboikot Indomaret. Walaupun demikian, Nino tidak akan memaksa sejumlah pihak yang tidak mau terlibat aksi boikot Indomaret. Ya sudah, yuk kita ikutan. Yang nggak mau ikut juga nggak apa-apa, ujar Nino Warisman. Nino Warisman mengatakan, aksi boikot Indomaret juga dapat mendukung pelaku-pelaku UMKM atau pemilik toko kelontong. Tapi, kalau mau ikut bagus, kalau kita belanjanya lebih ke warung sendiri, ucap Nino Warisman dalam kanal YouTube-nya, sebagaimana dikutip Pikiran Rakyat Bekasi.com. Untuk informasi, aksi boikot buruh ini merupakan buntut perseteruan antara PT Indomarko Prismatama Indomaret Group dengan karyawan terkait THR. Adapun saat melakukan unjuk rasa menuntut THR, seorang pekerja bernama Anwar Besi merusak dinding Gibson Indomaret sehingga dibawa ke ranah pidana oleh PT Indomarko Prismatama. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, jika kampanye seruan boikot diikuti oleh 2,2 juta anggota KSPI, dikalikan rata-rata setiap buruh belanja 500.000, maka potensi kehilangan nilai transaksi di Indomaret mencapai 1 triliun. Ajakan Nino Warisman mendapat hujatan warganet. Menurut warganet, Nino Warisman seharusnya mengajak warga untuk memboikot 212 Mart. Salah alamat Bok di Nino, mestinya ajak boikot 212 Mart yang banyak malingnya, ujar salah satu warganet. Padahal kasus dugaan investasi bodong 212 Mart secara resmi telah dilaporkan ke Polresta Samarinda. Hal ini diungkapkan kuasa hukum LKBH Lentera Borneo, IKD Indra Kusuma Wardana saat dikonfirmasi Rabu 26 Mei 2021. Iya, kami sudah melapor secara resmi
Ada 4 orang yang dilaporkan. Mereka ini pengurus komunitas koperasi syariah 212 Mart, tuturnya. Laporannya terkait dugaan tindak pidana penggelapan dana investasi serta penghimpunan dana secara ilegal, sambungnya. Awal mula dugaan investasi bodong tersebut dimulai pada 2018 silam melalui sebuah tautan WhatsApp ajakan untuk mendirikan sebuah usaha toko 212 Mart di Samarinda. Pembentukan toko dilakukan dengan metode pengumpulan dana investasi secara terbuka dengan melakukan transfer minimal 500.000 hingga maksimal 20 juta. Awalnya korbannya ini diajak bergabung dengan koperasi syariah dan diwajibkan menyetor sejumlah uang untuk pembentukan toko, ungkapnya. Nah, setelah berhasil mendapatkan investor dengan total dana investasi kurang lebih 2 miliar yang menjanjikan sebuah benefit, dan terbentuklah secara bertahap 3 unit toko 212 Mart yang berdiri di kawasan Jalan Syahrani, Bangkuring, dan Gerilya. Modusnya koperasi, tetapi ternyata tidak mempunyai legalitas standing yang jelas untuk melakukan penghimpunan dana. Makanya, dari pihak korban langsung melakukan pelaporan, pungkasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Andika Dharma Sena. Saat dikonfirmasi terkait laporan resmi tersebut, pihaknya pun membenarkan dan saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Seperti diketahui sebelumnya, pihak kepolisian masih menerima laporan tertulis yang saat ini telah resmi. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk dengan ketua koperasinya PN, tuturnya. Sudah ada 10 saksi yang kami mintai keterangan, baik dari pihak korban maupun dari pelapor, sambungnya. Kata Sena sapaan akrab, ada 4 orang yang dilaporkan terkait dugaan investasi. Jika hasil pemeriksaan terbukti bersalah, nantinya statusnya dari saksi kami naikkan jadi tersangka, ujar Sena. 4 orang yang dilaporkan terkait investasi bodong tersebut, keempatnya berinisial PN, RJ, HP, dan MS pada April lalu. Dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Sekitar 600 orang disebut menjadi korban investasi bodong komunitas koperasi syariah 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur. Sebagian dari mereka lalu melaporkan pengurus 212 Mart Samarinda tersebut ke polisi. 5 orang dari mereka telah dimintai keterangan Polresta Samarinda. Dari ratusan korban tersebut, kerugian sekitar 2 miliar. Tim kuasa hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Lentero Borneo, Kade Indra Kusuma Wardana mengungkapkan, pelapor menyampaikan beberapa iming-iming sehingga banyak pihak yang mau ikut menjadi investor. Salah satunya ajakan bergerak di bidang ekonomi demi kemajuan umat. Ya, seperti itu bahasa yang disampaikan. Mereka mengajak demi ekonomi umat, bahasanya seperti itu. Jadi mereka tertarik investasi, kata Kadek kepada wartawan Kamis 6 Mei 2021 yang lalu. Dia mengatakan, polisi juga menanyakan soal yang sama kepada 5 orang korban yang diperiksa hari ini. Kadek mengatakan, ada iming-iming lain yang disampaikan pengurus 212 Mart Samarinda kepada korban. Kemudian ada janji yang untuk bagi hasil yang nilainya bervariasi tiap tahun dalam bentuk SAU, karena pada saat itu formatnya koperasi. Ada juga diimingi semakin banyak belanja di sini, maka semakin besar SAU yang didapat. Itu beberapa alasan, ujarnya. Dia menambahkan, ajakan investasi dengan nominal uang terjangkau juga membuat banyak orang bersedia bergabung. Para korban ditawarkan berinvestasi dari 500.000 hingga 2 juta rupiah. Dia mengatakan, para korban juga ditanya soal teknis investasi yang ditawarkan, serta harapan terkait kasus ini. Pada pemeriksaan awal ini, para korban juga memberikan sejumlah barang bukti kepada polisi. Yang diserahkan tadi ada bukti transfer, brosur ajakan gabung, sertifikasi penyertaan modal, kartu anggota, bukti tautan ajakan investasi, ada email juga yang dibagikan terkait konsep pembagian hasil papernya. Kadek mengatakan, pihaknya saat ini berfokus dulu pada proses hukum yang tengah berlangsung di kepolisian. Dia juga meluruskan, dalam kasus ini ada 3 pihak yang menjadi terlapor, yakni PN, RJ, dan HB. Dia mengatakan, saat ini ada 28 orang yang memberi kuasa kepada LKBH Lentera Borneo untuk menghadapi proses hukum. Diperkirakan ke-28 orang ini mengalami kerugian lebih dari 300 juta. Dari total kerugian 2 miliar, diduga ada 3 rekening yang dipakai untuk menghimpun dana dari para investor. Dari data kami, dapat ada 3 rekening atas nama 212, tapi yang bisa melakukan akses itu menurutnya pengakuan korban hanya 1 orang dari 3 terlapor.